Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita, aku mau ngajak kita untuk mengambil sikap yang tenang dulu. Kita mau menyiapkan diri kita. Boleh HP-nya di silent. Buat yang mau ke toilet, boleh ke toilet dulu. Dan kita akan mulai saat teduh kita. Habisan deh teman-teman. Oke, di sini kita udah lihat ada beberapa nih teman-teman. Nah, aku sebelumnya mau ngabsenin dulu nih teman-teman. Mungkin teman-teman yang lagi sibuk dengan ulangan akhir, ujian akhir, sekolah ataupun uprak dan mungkin ulangan lainnya yang udah kuliah, boleh mungkin absen dulu angkat tangannya. Nah, Justin, ada Justin. Oke, ada juga Philip. Oke, mungkin teman-teman yang lagi sibuk ya sekolah sehari-hari atau kuliah atau kerjaan seperti biasa, boleh angkat tangannya? Oke, ada Cihana dan juga beberapa teman-teman kita. Dan juga mungkin buat teman-teman kelas 12 yang udah nganggur nih kayak aku nih, ada nggak nih? Oke, sepertinya nggak ada ya, cuman aku doang yang nganggur. Oke, di tengah segala kesibukan kita, kita sering terlarut dalam aktivitas kita terlalu fokus. Dan pada hari ini aku mau ngajak kita semua untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan yang telah Ia berikan. Kita sudah disertai sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul untuk melakukan ibadah kita lagi, bisa bertemu dengan teman-teman di gereja dan kembali kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu aku mau ngajak kita untuk marilah kita mengangkatkan pujian dan mari kita nyatakan kebaikan Tuhan. Lord, you are good. Boleh teman-teman kita bangkit berdiri. Mari kita sambil bertepuk tangan. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever.
Kebaktian pada hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai teman-teman sekalian. Besertamu juga. Silakan duduk kembali. Teman-teman, dalam minggu ini mungkin kita telah melakukan berbagai macam aktivitas, kita telah menyibukkan diri kita, tetapi juga dalam aktivitas-aktivitas tersebut mungkin beberapa kali kita mengalami godaan ataupun mencoba untuk melakukan dosa. Berbagai macam dosa yang kita lakukan yang mengecewakan hati Tuhan melalui perkataan, perbuatan maupun pikiran kita dan membuat kita menjauh dari Tuhan dan relasi kita pun mungkin semakin jauh. Tapi pada hari ini aku mau ngajak kita untuk merenung kembali segala dosa yang telah kita perbuat, segala dosa yang kita telah perbuat dan kita telah berulang kali melakukannya. Aku mau kita untuk merenung sejenak tentang dosa-dosa kita. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Mari kita memperbaiki relasi ini dan mari kita merenung dosa-dosa kita dan meminta ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang padamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ini yang telah berbuat berbagai dosa ya Tuhan, yang mengecewakan Engkau, yang mungkin kita telah menjauhkan diri dari Engkau dan juga membuat kita sendiri juga kehilangan arah ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini.
Tetapi kami ingin berpaling ya Tuhan, kami ingin kembali kepadamu untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, untuk hidup berdasarkan hanya oleh firman-Mu saja ya Tuhan. Kami tidak ingin lagi terikat dengan dosa-dosa, kami tidak ingin lagi terikat pada hal-hal duniawi yang tidak baik bagimu ya Tuhan. Kami ingin untuk mengubah hidup kami dan kiranya Engkau tolong ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Ampunilah kami ini ya Tuhan dan sucikanlah kami. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku mau ngajak kita, mari kita menyanyikan bait yang ketiga. Pada kaki salibmu, ku ingat kurbanmu dalam jalan hidupku. Ku kenang selalu salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga ada perhentian. Bagi kita yang telah mengaku dosa, marilah kita bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang disampaikan melalui Roma 5 ayat yang ke-8 hingga yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bagi kita yang telah menerima berita anugerah ini, marilah kita menyanyikan bersukacita selalu sambil kita memberi tos ke kanan dan ke kiri kita. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai dan kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hidup dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Silakan duduk kembali. Di dalam hidup ini kita seringkali terpengaruh oleh hal-hal, cobaan, godaan, maupun kegiatan-kegiatan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dan ketika kita menjauh dari Tuhan, kita menjadi tidak peka akan keberadaannya. Kita menghilang, kita kehilangan arah, dan kita pun ketika kita mengalami berbagai macam hal dalam hidup kita merasa putus asa, ataupun mungkin kita sering bertanya-tanya, Tuhan kemana gitu dalam hidup aku? Kenapa Tuhan tidak pernah hadir dan tidak pernah menolong? Mungkin kita sering mempertanyakan hal tersebut. Tetapi nyatanya Tuhan tetap ada dan Dia selalu hadir untuk kita.
Maka apa yang harusnya kita lakukan dan bagaimana seharusnya sikap kita? Kita akan mendengarkannya melalui firman yang akan dibawakan pada hari ini dengan tema Faith Mode On yang akan dibawa oleh Pendeta Lina. Maka sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita menyiapkan hati kita. Kita mau mengambil sikap yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyatakan dan membawakan pujian Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang kami kagumi, yang kami sembah dalam hidup kami. Karena hari lepas hari Engkau terus menyatakan siapakah dirimu kepada setiap kami. Engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Di zaman dahulu kala, juga di zaman sebelum kami ada. Juga hari ini di zaman kami. Kami tahu Engkau tetap ada dan Engkau bekerja dan berkarya sedemikian rupa. Tapi Bapa, tolonglah kami, karena dalam perjalanan hidup kami kadang kami mendapati kekaguman kami kadang membawa kami kepada keraguan karena ada hal-hal yang tidak kami bisa mengerti terjadi dalam hidup kami. Mengapa Allah yang kami kagumi, yang pekerjaannya besar dan luar biasa itu, kadang hari ini kami lihat Engkau tidak bertindak seperti yang Engkau nyatakan dahulu kala. Sehingga kadang iman kami menjadi goyah. Hati kami jadi bertanya, apakah benar Engkau adalah Allah yang tetap harus kami kagumi? Ataukah kami harus mencari yang lain? Ketika terpaan demi terpaan masalah dalam hidup kami, sebagai seorang muda mulai datang. Ketika kami melihat sekeliling dunia di mana kami ada, ketika kami bersentuhan dengan sekian banyak situasi yang membuat kami kadang merasa kecewa dan membuat kekaguman kami kepada Tuhan kadang berubah menjadi sebuah pertanyaan, bahkan kadang berubah menjadi sebuah kemarahan. Bapak, kami tidak mau jadi orang-orang muda yang berjalan tanpa tahu kebenarannya. Karena itu kami mohon Kau berfirman kepada kami melalui bagian Alkitab yang akan kami baca dan kami renungkan. Tolong kami untuk bisa tetap kagum dan hormat akan Engkau. Tolong kami untuk bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang hebat dan berkuasa. Tolong kami untuk tetap menyatakan ketundukan kami kepada otoritas dan kedaulatan Tuhan. Kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Tuhan tolong kami untuk mengerti bagian Alkitab yang kami baca, untuk memahami dan untuk bisa melihat bahwa Engkau tetap hadir bahkan dalam kondisi hidup kami yang paling buruk sekalipun. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita lihat Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memegang kebenaran firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup kita. Ya. Nah teman-teman, ngerti nggak kita ayat yang kita baca ini? Ngomong apa sih ayat ini? Nah, nanti bahas ayatnya ya. Sekarang kita bahas tema kita dulu ya. Faith mode on ya. Faith mode on. Langsung dikasih, kalau iklannya kalian dikasih gambar apa? Buhlam yang menyala ya. Nah, mau menegaskan bahwa mode imannya harus dinyalakan. Kenapa harus dinyalakan? Nah, teman-teman, karena punya iman itu berarti kita harus tetap percaya sekalipun kita tidak melihat. Iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat ya, nggak nyata kayaknya gitu ya. Nah, ada satu lagu, mungkin teman-teman pernah nyanyiin juga lagu ini ya. Lagunya judulnya apa ya? Ada yang kasih judul Hatiku Percaya, ada yang kasih judul Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Tapi itu adalah kalimat pertamanya ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Nah teman-teman, itu iman. Saat kita nggak melihat, saat kita nggak mengerti, tapi kita tetap percaya, ya itu iman, ya. Nah, kira-kira kenapa ini harus tetap kita on, gitu ya modenya? Modenya harus tetap on, karena benar teman-teman. Gampang gak kita percaya kalau kita sering melihat
mujizat dari Tuhan. Gampang banget ya. Tuhan loh, waktu kemarin itu sempet tuh. Waktu lagi perwil di rumah Penatua William, ya di rumah Marvel ya. Nah saya masak mie kangkung teman-teman. Terus waktu itu ada satu orang yang baru bilang sama mamahnya, "Ma, aku kepengen deh makan mie kangkung babi." Terus kata mamanya, hari Minggu di gereja suka ada yang jual. Nanti kamu Minggu harus ke gereja makanya, jangan di rumah terus gitu ya. Jadi, oh iya oke kata dia ya. Tapi hari itu saya bawa mie kangkung. Dia bilang sama saya, "Julina, ini kayak doa saya dijawab Tuhan lewat jalan tol." Baru ngomong, udah langsung dikasih. Wah, dikasihnya, wah ini pasti kualitasnya beda banget sama yang dijual di depan. Iya betul, pasti lah ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini memamerkan diri gitu ya. Nah teman-teman, saya mau dikatakan apa? Wah dia benar-benar berasa, Tuhan itu sayang banget ya sama saya ya. Tuhan itu baik banget ya sama saya ya. Nah kayak gitu teman-teman. Gampang gak ngelihat Tuhan sayang kita, Tuhan baik sama kita kalau dia tunjukin. Gampang banget ya. Nah, tapi apakah selalu begitu dalam hidup kita? Enggak selalu begitu. Kadang-kadang tuh sampai udah kepepet banget gitu ya. Sampai situasi itu udah begitu berat. Kadang-kadang Tuhan kayaknya belum hadir tuh. Belum melakukan sesuatu untuk menolong kita. Pernah gak ngalamin kayak gitu? Ya? Ada gak kondisi di mana, aduh saya udah berdoa nih, udah berusaha, udah berjuang supaya sesuatu yang baik bisa terjadi. Tapi kok gak jadi-jadi ya? Tapi kok gak terwujud-terwujud ya? Ada satu anak remaja, bukan dari remaja sih, dari dia kecil malah teman-teman ya. Papa mamanya divorce. Terus waktu dia bertanya sambil nangis, "Kenapa kalian pergi? Kenapa?" gitu ya. Karena akhirnya papanya pergi, mamanya pergi dan dia ditinggalkan sama omanya. Lalu dia merasa begitu sangat sedih. Lalu dia menangis. Dan papa mamanya itu menghibur dia dengan berkata, sambil mungkin, "Makanya kamu kalau jadi anak harus jadi anak yang baik. Kalau kamu udah baik, mungkin satu hari nanti papa mama akan sama-sama lagi." Mungkin orang tuanya hanya ingin mengatakan, udahlah kamu tuh kan belum ngerti ya kalau dikasih tahu masalahnya dan sebagainya gitu ya. Lalu jalan pintasnya, makanya kamu harus jadi anak baik. Kalau kamu jadi anak baik, papa mama nanti akan sama-sama. Padahal itu adalah kebohongan terbesar yang mereka ucapkan. Tapi anak ini percaya kepada perkataan itu. Maka seumur hidupnya dia terus berusaha jadi anak yang baik. Dengan cara apa? Sekolahnya pintar, rajin, supel, giat. Waktu dia kuliah di UKDW, ngambil jurusan satu teologi, satu lagi dia ambil di universitas di luarnya, ambil jurusan sastra Inggris. Jadi dalam 1 tahun kuliah, dia jalani kuliah 2 program S1. Hasilnya gimana? Bagus. Waktu dia kuliah S2, dia juga jalan 2 program lagi. Tuh kayak otaknya gak panas-panas ya teman-teman ya. Dia udah rasa dia udah baik banget. Tapi papa mamanya udah bersatu lagi belum? Belum. Maka saat itu yang ada adalah rasa kecewa, rasa dibohongin, rasa sia-sia, rasa marah.
yang begitu besar. Dan biasanya kan kita kalau udah marah, udah komplain sama orang tua kagak dapat jawaban, udah komplain sama temen, akhirnya temennya juga bosen gitu ya. Terus akhirnya ujung-ujungnya kita komplain sama siapa teman-teman? Kita murka, kita komplain sama Tuhan, kita ngambek sama Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan kok enggak tolongin saya? Tuhan kok yang kayak gini enggak bisa diberesin? Kenapa Tuhan enggak bisa bekerja melakukan sesuatu yang besar? Nah teman-teman, waktu kita enggak melihat, sesudah bekerja, berjuang, berjerih lelah, tapi ternyata hasilnya tuh tetap kesannya zong gitu ya. Nah saat itulah kita lalu merasa, oh Tuhan kayak nggak ngelihat ya usaha saya. Kok Tuhan kayak nggak ngelihat ya jerih lelah saya. Kok Tuhan nggak lakukan sesuatu. Lalu kalau kita dengar orang-orang berkata Tuhan itu baik. Kalau dalam kondisi begitu kira-kira gimana teman-teman? Percaya nggak kita Tuhan itu baik? Kalau dalam hidup kita sendiri kita nggak melihat sesuatu yang baik. Bisa nggak kita percaya Tuhan baik? Teman kita bilang Tuhan itu baik, dia beneran baik. Mungkin kita akan tersenyum dengan sinis. Masa sih? Sama lu doang kali, sama gua enggak tuh. Lalu kita akan jatuh lagi pada masalah yang lain. Yaitu apa teman-teman? Oh Tuhan itu pilih kasih. Sama dia Tuhan suka, Tuhan sayang, Tuhan baik. Oh saya ini kayak gak dikasihi Tuhan ya. Nah teman-teman, Mazmur yang suka kita nyanyiin. Kalau hari raya hari Jumat Agung ya. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh. Teman-teman kalau Mazmur itu dinyanyiin saya selalu nangis. Membayangkan situasi orang yang ada di tengah-tengah pergumulan ya. Dia tahu lewat banyak kesaksian Tuhan itu besar dan Tuhan itu baik. Dan dia berseru kepada Tuhan. Tapi kalau orang lain ditolong, kenapa dia gak ditolong? Lalu dia merasa bahwa dirinya, iya aku mah ulet sih bukan manusia. Aku cuma ulet, bukan orang. Kalau orang ditolong, kalau ulet mah ya paling diusir gitu ya. Jadi dia sampai merasa dirinya begitu rendah. Kepercayaan dan keyakinan seakan-akan seperti di dalam pergumulan itu tergoyahkan. Nah teman-teman, kalau berdasarkan keinginan atau apa yang bisa kita pahami, ada banyak hal yang bisa faith mode kita langsung jadi off. Ya, nggak mau lagi, ngapain ke gereja, ngapain percaya Tuhan, nggak mau doa, nggak mau ibadah. Kenapa? Nah, teman-teman karena itu. Dalam Yohanes 14, murid-murid sudah dikasih tahu oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Sesudah Yesus melakukan banyak tanda dan mujizat. Dan dia katakan bahwa dia akan pergi. Tinggal sesaat lagi. Aku ada bersama-sama kamu di Yohanes 16 ya. Dan tinggal sesaat lagi juga aku akan pergi. Dan enggak akan ada lagi. Nah teman-teman, waktu Yesus mau pergi, situasinya seperti apa yang sedang dihadapi oleh para murid? Bukan situasi yang enak dan gampang. Bukan situasi yang menyenangkan. Situasi di dalamnya ada apa? Ada tekanan. Ada penjajah yang masih terus menjajah. Ada orang-orang Yahudi sendiri, ya para pemimpin agama mereka yang memberatkan beban mereka dengan tuntutan-tuntutan. Ada banyak hal dalam hidup mereka yang nggak bisa mereka mengerti. Kenapa mereka ada di sana, terlahir di sana, jadi bangsa Yahudi, hidup dalam penjajahan dan sebagainya. Kenapa Tuhan udah berjanji mau menolong dan Tuhan belum lakukan pertolongannya? Dia udah kasih Yesus Kristus yang hebat luar biasa, yang bisa melakukan mujizat yang begitu besar. Tapi kenapa? Kok Yesus belum melakukan gerakan apa-apa sudah mau pergi meninggalkan mereka? Maka waktu dikasih tahu Yesus akan pergi, yang ada mereka merasa gelisah.
gundah gulana. Wah, jangan-jangan kita dibohongin nih. Kayak tadi ya. Jangan dibohongin, ngaku-ngaku Mesias, jangan-jangan bukan dia Mesiasnya. Teman-teman, ada kebimbangan, ada keraguan. Kenapa? Masalahnya belum selesai, tapi kok udah mau pergi. Gitu ya. Nah, padahal Tuhan bilang, ketika Tuhan pergi dia nggak akan tinggalkan mereka. Ketika dia pergi, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang akan tetap dikerjakannya. Bagi siapa? Bagi umat Tuhan. Nah teman-teman, ketika Tuhan sepertinya diam, sepertinya kalah, sepertinya kuasanya enggak kelihatan, maka Tuhan Yesus sendiri bilang apa? Jangan takut dan jangan gentar, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah. Ketika hidup kita nggak bisa kita lihat, baik-baik saja semuanya. Ketika bahkan segala sesuatu seakan-akan semakin tampak memburuk. Teman-teman, Allah belum selesai bekerja dalam hidup kita. Jadi tetap percayalah kepada Dia. Faith-nya itu tetap harus di mode on gitu ya. Harus tetap nyala. Tetap percaya bahwa Dia itu baik. Sekalipun kita belum bisa lihat kebaikannya. Tetap percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Sekalipun kita hari ini belum lihat keindahannya. Kapan lihatnya Tuhan? Ini kebanyakan yang saya lihat nggak indah, jelek gitu ya. Lalu kalau faith-nya itu mode-nya kita off, maka yang ada kita akan hidup tanpa arah, tanpa pengharapan, tanpa tujuan. Yang ada cuma hopeless, gak punya semangat. Gak punya semangat. Bukannya hope, tapi hope-nya pakai less gitu ya. Hope-nya harus tetap ada ya, kayak faith dan hope. Teman kita ya, harus ada dua-duanya gitu ya. Nah teman-teman, jangan sampai hope-nya jadi less. Hopeless. Kalau kita udah hopeless, yang terjadi apa? Tidak untuk dicontoh ya teman-teman ya. Tapi kami sangat berduka cita. Karena orang yang tadi tuh, yang tadi saya ceritain. Pada akhirnya dia merasa Tuhan itu kok lambat bertindaknya. Lalu dia memilih untuk bertindak sendirian. Dan tindakan apa yang dia lakukan teman-teman? Dia merasa marah, dia merasa sedih, dia merasa kecewa, dia merasa sia-sia. Dia udah gak punya pengharapan, dia udah gak mau berjuang. Dia udah gak mau berusaha supaya papa mamanya bisa balikan dengan menjadi anak baik. Yang dia lakukan adalah dia menghancurkan hidupnya. Dia minum obat. Lalu dia tidur dan dia gak bangun-bangun lagi. Teman-teman, dan dia menulis sebuah pesan. Supaya papa mamanya tahu dan sadar. Tapi apakah jalan itu jalan yang benar? Sesudah dia meninggal lalu apakah papa mamanya malah jadi bisa berdamai? Enggak. Makin ributnya makin besar sekalipun mereka sudah berpisah. Kenapa? Karena efeknya kemudian adalah mereka masuk lagi dalam situasi saling menyalahkan. Karena penuh dengan penyesalan. Masalah selesai? Enggak. Karena kita enggak percaya, kita pilih jalan kita sendiri. Kadang-kadang masalahnya bukan jadi tambah bagus, tapi kadang-kadang justru jadi tambah hancur, tambah kusut, tambah nggak tahu lagi gimana beresinnya. Nah itu sebabnya teman-teman, waktu kita belum bisa melihat jalan Tuhan,
Waktu kita belum bisa ngerti rencana Tuhan dalam hidup saya itu apa ya? Kok situasinya kayak begini, dia ada gak sih ya? Ketahuilah teman-teman, Tuhan Yesus bilang, aku ada. Aku gak kemana-mana, aku ada dan aku tetap bekerja. Tuhan Yesus pergi untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Untuk memberikan sesuatu yang lebih baik kepada kita. Dia akan tetap bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Sekalipun kita mungkin hari ini gak bisa mengerti jalannya. Seperti murid-murid pada waktu itu gak ngerti jalan Tuhan. Ini lagi genting-gentingnya, kenapa Tuhan Yesus malah menyerah. Malah dia mati di kayu salib. Malah dia akan pergi tinggalin kita. Wah, gak bertanggung jawab nih juru selamat nih ya. Nih Mesias yang gak bertanggung jawab nih. Masa belum selesai kerja udah tinggalin kita gitu ya. Teman-teman, tetapi Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada aku. Gampang apa susah untuk percaya dalam kondisi seperti itu? Pasti susah. Tapi kita gak punya pilihan lain yang lebih baik teman-teman. Selain percaya kepada Allah. Percaya kepada Dia. Percaya bahwa Dia akan tetap terus bekerja dalam hidup kita. Percaya bahwa Dia gak akan tinggalin kita. Tetap miliki pengharapan di dalam Dia. Tetap menyatakan keinginan kita kepada Allah di dalam doa-doa kita. Nah, hari ini teman-teman, hidup yang kusut seperti apa yang sedang kita hadapi? Apa kekusutan hidup yang kita hadapi? Kalau penulis lagu Hatiku Percaya itu, dia kusutnya waktu dia nulis lagu itu karena katanya dia mau suka sama seorang yang menulis tuh Edward Chen ya, dan dia lagi mau pacaran sama istrinya waktu itu masih jadi pacarnya, Agnes gitu ya, Agnes. Nah, orang tuanya nggak setuju ya. Nah teman-teman, karena orang tuanya nggak setuju, lalu ditentang, kata mamanya, mau pilih dia atau mau ikut mama gitu ya. Kalau mau pilih dia, sono ambil jalanmu sendiri gitu ya. Waduh, ini ultimatumnya gede banget nih, serem banget gitu ya. Jadi dia bingung sekali, mau ikut hatinya atau mau ikut perkataan mamanya. Nah teman-teman, dia rasa ketemu jalan buntu. Kalau dia gak ikut mamanya, dia merasa dia orang berdosa yang melawan orang tua gitu kan. Jadi dia tidak mau, dia tidak taat sama orang tuanya. Tapi kalau dengan demikian dia harus mengorbankan cintanya gitu ya. Tapi waktu gak ada jalan ya sudah, dia akhirnya tetap memilih, oke, kita kayaknya gak bisa jalan, kita gak bisa jadian. Nah itu mengguncangkan hidupnya. Tapi kemudian dia tetap percaya. Dia tetap berdoa, dia tetap walaupun berpisah, dia tetap percaya Tuhan yang akan bukakan jalan. Sampai suatu kali katanya mamanya bilang, gimana kamu sama dia? Udah putus? Ya udahlah, mamanya lihat hidupnya, terus dia bilang udah kalau gitu kamu nggak apa-apa deh, boleh dapat izin gitu ya. Lalu dia bisa sama-sama lagi. Nah teman-teman, kok bisa sih? Ada sesuatu yang mengubah mamanya. Apa yang mengubah? Nah kita nggak tahu itu. Tuhan bekerja tetap dalam hatinya. Sehingga dia menegaskan. Apa yang membuat mama ini melarang? Karena dia takut kalau pasangan yang dipilih anaknya akan membuat anaknya terluka. Akan bikin enggak sungguh-sungguh gitu dan sebagainya. Dia berusaha melindungi. Tapi kemudian dia berubah. Berubah dengan apa? Dengan sama-sama melihat bahwa kalau memang ini adalah jalan yang Tuhan bukakan, bukankah kita juga harus tunduk gitu ya? Dengan cara apa Tuhan bukakannya kita nggak tahu teman-teman. Ada banyak cara Tuhan bekerja yang tidak dipahami oleh kita. Dan kita nggak bisa maksa Tuhan. Kerjanya harus begini ya caranya ya Tuhan. Sesuai dengan yang saya mau, yang saya doakan. Nah teman-teman, pesan yang kita dapat hari ini. Sekalipun mungkin masalah yang kita hadapi tampak kusut. Saya pinter, saya punya cita-cita yang tinggi. Tapi masalahnya orang tua saya gak punya duit buat sekolahin saya. Masalah gak bagi kita? Masalah. Kadang-kadang dengan begitu kita rasa kecil hati gak? Kecil hati. Mungkin udahlah, ngapain saya
lebih serius belajar, tampak pinter, percuma. Papa mama saya nggak punya uang, nggak bisa sekolahin saya lebih tinggi. Lalu kita dengan mudah nyerah. Teman-teman, kalau orang beriman, yang imannya itu modenya on, ya, walaupun nggak bisa ngeliat, tetap kerjakan apa yang jadi bagian kita dengan baik. Tugas kita untuk tetap punya hope, pengharapan. Tugas kita untuk tetap berjuang. Dan tugas kita untuk tetap berseru kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia pasti bisa buka jalan untuk kita. Ya. Dia punya caranya sendiri. Dia punya jalannya untuk menolong kita. Kalau memang apa yang kita minta itu di dalam nama Tuhan kita mintanya. Di dalam nama Tuhan di situ bukan berarti cuma pakai ditutup dengan dalam nama Yesus. Bukan begitu ya teman-teman ya. Di dalam nama Tuhan di situ berarti bahwa apa yang kita kehendaki kita tahu. Ini gak bertentangan kok sama kehendak Tuhan. Ini kayaknya sesuai kok sama jalannya Tuhan. Dan saya kepengen lakukan ini sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Teman-teman, selama kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, kita pasti bisa. Hanya saja kita harus tetap percaya bahwa Dia ada, Dia memimpin, Dia menuntun kita. Kerjakan apa yang jadi bagian kita dan serahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Kita belum bisa melihat, enggak apa-apa. Kita belum bisa mengerti, enggak apa-apa. Tuhan Yesus bilang, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Kiranya Tuhan menolong kita ya. Dalam semua situasi kita, percayalah kepada Allah. Jangan tawar hati. Jangan ngambek sama Dia. Percaya teman-teman, Dia baik. Dan Dia tetap akan melakukan apa yang baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk punya iman yang tetap terus menyala. Percaya walaupun kami tidak melihat. Percaya walaupun kami tidak bisa mengerti rencana Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tetap baik dan masih sedang terus bekerja dalam hidup kami. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bagian berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Happy Sunday semuanya. Oke, mari kita doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami sampai pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan juga atas firman yang telah Engkau sampaikan tadi. Sekarang kami ingin menaikkan beberapa pokok doa, kiranya Tuhan yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja.
Kami berdoa untuk KR supaya KR kami ini dapat menjangkau lebih banyak jemaat-jemaat remaja ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk perayaan ulang tahun Pernias supaya semua panitia bisa fokus menjalani tugasnya dan semangat untuk melayani supaya bisa berjalan dengan lancar. Berdoa juga untuk dunia sekarang yang mungkin tak baik-baik saja. Kami ingin berdoa supaya bisa segera dipenuhi dengan kedamaian-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berkatilah mereka supaya bisa bertumbuh lebih dekat denganmu dan bimbinglah mereka dalam segala hal yang akan mereka hadapi. Tuhan, ada beberapa teman-teman kami yang mungkin berhalang hadir dalam ibadah kami hari ini karena sakit atau pergumulan yang sedang mereka alami. Kami ingin berdoa supaya mereka bisa cepat sembuh dan menghadapi segala pergumulan supaya bisa kembali datang untuk beribadah bersama kami lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita. Mungkin bagi teman-teman yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh angkat tangannya biar bisa dikasih oleh teman-teman kolektan dari belakang. Dan juga teman-teman yang mau memberikan persembahan melalui e-wallet atau kris, nanti kita bisa sediakan krisnya, QR-nya untuk memberikan persembahan yang ada juga di belakang kursi kalian. Ayat persembahan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus ayatnya yang ke-8 hingga yang pasal ke-8 ayat yang ke-12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberi persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah persembahan kami yang telah kami siapkan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini yang kami berikan ini bisa berkenan di hadapan Engkau. Persembahan terbaik kami kiranya bisa juga digunakan untuk kebaikan-Mu, untuk bisa menyebarkan Injil-Mu dan memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Pimpinlah setiap tangan yang mengelola persembahan ini juga. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, dari firman hari ini kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau kita mengalami kesusahan, di mana kita merasa putus asa, tapi pengharapan itu tetap ada dan selalu ada ketika Tuhan ada, karena Tuhan selalu menyertai kita
apapun yang kita rasakan, kita harus bisa melihat, kita harus bisa menyalakan mode iman kita, faith kita, dan itu harus disertai juga dengan hope atau pengharapan. Manapun kita pergi, kita harus memegang teguh pengharapan itu, dan apapun yang terjadi, kita berharap pada Tuhan, walaupun terkadang jawabannya yang dari Tuhan berbeda dengan keinginan kita, tetapi itulah jawaban yang terbaik dari Tuhan. Kita harus terus berharap padanya, dan ketika hal-hal yang dijadikannya tidak sesuai dengan harapan kita, kita tetap harus berpegang teguh padanya, pada apapun rencana Dia pada hidup kita, karena rencananya adalah rencana yang terbaik. Maka dari itu aku mau mengajak kita untuk terus berlangkah dengan pengharapan pada Tuhan. Teruslah kita ingat bahwa Tuhan selalu hadir di hidup kita dan nyalakanlah mode iman kita. Mari kita sambil membawakan pujian tiap langkahku. Sambil bertepuk tangan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tidak badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku yang Tuhan pimpin, ketempat mimpiku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kita ingat terus bahwa setiap langkah kita selalu bersama dengan Bapa. Sampai nanti kita akhir hidup kita terus berharap pada Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandangku Tuhan, ku penebus dosa, ku teguh sebab Dia Ya, teman-teman, biarlah kita boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memimpin langkah hidup kita, ya. Walaupun hari ini kita belum mengerti, belum bisa lihat, tetap kerjakan dengan setia bagian kita. Dan serahkan semuanya sama Tuhan, supaya Dia yang akan menyatakan pekerjaan-pekerjaan besarnya dalam hidup kita. Kita belajar mengerti bagaimana Tuhan menuntun kita. Dan biarlah dengan iman kita tetap bersedia taat. Percaya Dia pasti akan lakukan apa yang baik dalam hidup kita. Karena itu biarlah kita boleh kembali nanti ke tengah-tengah dunia di mana Tuhan utus kita. Kembali ke tengah-tengah kehidupan keseharian kita. Kembali menghadapi susahnya, memperjuangkan dan membangun hidup kita. Mengejar mimpi kita. Tapi yakinlah bahwa kita gak berjuang sendirian. Tuhan ada dan Dia juga bekerja bersama-sama dengan kita dan Dia akan karuniakan semua yang baik. Dan terimalah
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman, mari kita menaikkan pujian sekali lagi. Kebaikan Tuhan, mari kita ingat terus dengan menyanyikan Lord You Are Good. Hadir pada ibadah KR minggu depan dan di waktu yang sama, di jam yang sama. Silakan duduk kembali dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu semuanya.
Oke. Untuk warta lisan minggu ini. Welcome to KR. Ada yang baru gak? Tema kebaktian minggu ini adalah Faith Mode On dari Pendeta Lina, dan minggu depan 10 Mei itu Never Alone yang dibawa oleh saudara Julham Effendi. Job pelayan minggu ini ada PL Hansel, PP Cipriskila, BWDS Ci Rebecca diganti saya, PIC Justin S dan Philip, PJTD Ci Jesslyn N, Asher dan Kolektan ada Ben, Jefflin, Valentino dan Nashel, absen Jocelyn O diganti Jesslyn N, MC ICF Hansel. Dan untuk 10 Mei pemimpin liturgi ada Ko Odi Maliaki, PP Novita, BWDS Cihana, PIC Cedric dan Ci Filona, PJTD ada Ci Kenny, Asher dan Kolektan ada Philip Beta, Febri, Florencia dan Marvela. Absen ada Krisalin, MCCF ada Jose dan Bella. Job pemusik dan mulmet. Minggu ini pianis ada Ci Hazel, gitaris ada Ko Brandon, singer ada Ko Philip dan Agnes, Kajon ada Ko Chung Chung, sound ada Ci Cheryl, slide ada Ko Ethan, switcher dan kamera ada Ko Christian. Untuk minggu depan, pianis ada Ci Filona, gitaris ada Ci Mitzi, singer ada Ko Marvel dan Ci Selena, kajon atau drum ada Ko Brian, sound ada Ko Yosef, slide ada Ko Kristensen, switcher dan kamera ada Timothy. Jadwal pembinaan untuk Alpha KTB kebersamaan, Beta Kristiologi kedua, peran Kristus, Omega ada KTB kebersamaan juga. Happy Sunday. Oke, sebelum kita lanjut ke